Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Hussein SPD, Bapak Guru Mapel PJOK SMA Negeri 5, Bagan Sinembah. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak menyambung materi yang sebelumnya, yaitu masih mengenai tentang bab renang. Oke ya, sambil Bapak jelaskan, ya boleh dibuka buku paketnya. Jadi anak semua bisa menyimak dari buku paket juga bisa, dan juga boleh juga dicatat yang penting-penting ya, agar anak-anak semua bisa memahami dan bisa mempelajarinya kembali. Oke baik, untuk ukuran kolam renang, jadi kolam renang itu ada standar internasionalnya, ya, nasional atau internasional untuk kejuaraan, jadi PON ataupun Olimpiade. Nah, untuk ukurannya, panjangnya itu 50 meter dan lebar 21 meter, ya, bisa dilihat di gambar yang Bapak tampilkan dan juga di buku paket itu bisa dilihat. Kemudian kedalaman air minimal 1 meter, ya, kalau untuk yang biasa-biasa. Tapi kalau untuk yang standar internasional untuk olimpiade atau kejuaraan-kejuaraan itu minimal kedalamannya itu 2 meter, ya, tidak boleh kurang dari 2 meter. Kemudian untuk lintasannya, karena lintasannya tuh ya, lebar lintasan itu 2,5 meter dan jumlahnya itu ada 8 lintasan. Jadi setiap kolam itu ada 8 lintasan untuk 8 perenang yang melakukan perlombaannya atau pertandingannya. Oke, jadi lebarnya itu setiap lintasan untuk perenang itu 2,5 meter, 8 lintasan. Oke baik, untuk gaya yang pertama ini Pak sampaikan untuk renang gaya bebasnya. Jadi sebelum kita melakukan renang gaya bebas itu saja kita harus berlatih, ya. Kalau belum bisa itu ya kita berlatih dulu sebelum melakukannya. Kalau tidak berlatih tentu saja kita tidak bisa. Oke, untuk latihannya yang pertama ini untuk gerakan kakinya, ya. 1. Variasi keterampilan gerak tungkai renang gaya bebas. Yang A, latihan gerakan tungkai sambil berpegangan di pinggir kolam renang. Oke, bisa diperhatikan di gambar atau di buku paketnya. Jadi untuk melatih kakinya itu berpegangan di dinding kolam. Kemudian cara melakukannya yaitu melakukan gerakan renang gaya bebas sambil berpegangan di pinggir kolam. Lengan, badan, dan kedua kaki lurus, ya, seperti yang digambar, serta sumber gerakan kaki dari pangkal paha hingga lutut kaki tidak ditekuk, tetapi hanya ditekuk saat bergerak, ya. Tekuknya itu sedikit saja untuk melakukan dorongan di air. Oke, jadi gerakan kakinya ini melatih gerakan kakinya terlebih dahulu, ya, belum tangannya. Dan cara mengambil nafasnya, ya, itu hanya gerakan kakinya saja, seperti itu, ya, lihat di gambar. Oke baik, itu tadi cara pertama untuk latihan gerakan kakinya. Kemudian cara yang kedua yaitu gerakan tungkai atau kaki secara berpasangan. Oke, bisa dilihat di gambar. Melakukan gerakan kaki renang gaya bebas, kedua lengan dipegang teman, ya, seperti yang digambar. Kemudian lengan, badan, dan kaki lurus, ya. Posisinya itu kalau berenang itu usahakan lurus, ya, di permukaan air itu. Hingga saat menggerakkannya kaki maju ke depan, sedangkan yang memegang lengan bergerak mundur. Jadi yang melakukan renang itu ya gerak ke depan, karena kakinya itu ya sambil digerakkan ke atas bawah sambil saling bergantian kakinya. Seperti itu. Ya, kemudian cara yang ketiga bisa juga dilakukan dengan cara latihan gerakan tungkai menggunakan pelampung. Oke, bisa dilihat di gambar. Bapak rasa sudah jelas, ya, bagaimana gerakannya itu hampir sama. Kalau ini pegangannya itu pegangan di pelampung. Lakukan gerakan kaki renang gaya bebas. Kedua lengan berpegangan pada papan pelampung yang ada di depan. Kemudian lengan, badan, dan kedua kaki lurus sehingga saat menggerakkan kaki badan maju ke depan yang menggunakan pelampung. Oke, kemudian latihan selanjutnya yaitu
latihan gerakan tungkai sambil meluncur. Nah, tadi kan sudah latihan sambil berpegangan, ya pegangan pada dinding, ya, teman ataupun pelampung. Nah, kalau ini dia tidak berpegangan. Jadi latihannya itu melakukan gerakan kaki renang gaya bebas. Kedua, lengan lurus ya di samping telinga. Jadi seperti yang digambar, tangan itu lurus samping telinga, ya lurus ke depan, dan ujung jarinya itu dirapatkan pada bagian ibu jari. Tangannya lurus dan rapat hingga badan dapat meluncur ke depan. Nah, ini gerakannya itu hanya kakinya saja yang digerakkan. Tangan tidak digerakkan ya. Jadi ini belajar fokus untuk di kakinya saja. Bagaimana cara melakukan renang gaya bebas dia di bagian kaki. Oke, kalau tadi latihan untuk gerakan kakinya, kita lanjut ke gerakan tangan ya. Jadi untuk gerak tangannya yaitu gerak tangan dalam gaya bebas dilakukan dengan mengayunkan kedua tangan ke depan secara bergantian. Jadi ayunkan ke depan secara bergantian ya. Ya, bisa dilihat di gambar atau di buku paket. Jika salah satu tangan berada di depan tubuh, maka tangan yang lainnya berada di belakang tubuh yang secara bergantian. Seperti itu. Kemudian pastikan jari kelingking menyentuh permukaan air terlebih dahulu saat akan mengayunkan tangan. Jadi saat hentak ke depan, itu jari kelingkingnya terlebih dahulu yang masuk ke dalam air ya. Atau ya, bagian jari-jarinya dulu yang masuk ke dalam air. Kemudian jika salah satu tangan sedang mengayun, maka tangan yang satunya haruslah lurus sejajar dengan permukaan air, lurus ke depan. Saat tangan, misalkan tangan kanan mengayun, tangan kirinya itu lurus ke depan. Seperti itu. Oke, baik, untuk latihan gerakan tangannya yang pertama yaitu latihan gerakan lengan secara berpasangan. Nah, bisa dilihat di gambar yang Bapak tampilkan atau di buku paketnya, yaitu melakukan gerakan tangan renang gaya bebas dengan kedua kaki dipegang oleh teman ya dari belakang. Oke, sehingga posisi kedua kaki dan badan lurus serta badan terapung di atas permukaan air. Oke, jadi dipegang agar tetap badan kita itu terapung dalam air. Kemudian ya yang dipegang itu melakukan gerakan tangan renang gaya bebas untuk latihan fokus ke gerakan tangannya. Kemudian ada cara yang kedua yaitu latihan gerakan lengan sambil meluncur menggunakan pelampung. Nah, ini menggunakan pelampung ya, yaitu melakukan gerakan tangan renang gaya bebas. Ya, kedua dengan kedua paha menjepit ya. Menjepit papan pelampung. Jadi pelampungnya itu dijepitkan di antara kedua paha ya, fungsinya itu agar badan kita tetap terapung ya di permukaan air. Posisi kedua kaki, badan dan tangan lurus serta badan terapung di atas permukaan air. Oke, jadi hanya gerakan tangannya saja yang dilakukan gerakan renang gaya bebas. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, baik, tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana cara melakukan gerak kaki dan gerak tangannya. Nah, kalau sudah bisa melakukan gerak kaki dan tangan, tinggal dikombinasikan saja. Tinggal digabungkan gerakan kaki dan tangan ya. Kalau sudah bisa, mudah-mudahan bisa melakukan renang gaya bebas. Ya, mudah-mudahan anak-anak semua apa yang Bapak jelaskan tadi bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan tetap semangat.